kata Nabi katanya, sungguh hendaklah suatu kaum itu dia ya berhenti dari perniagaannya. Al-jumu'ati ay tarakaha. Nabi mengatakan hendaklah mereka kaum-kaum tersebut ya artinya manusia berhenti ay tarakaha berhenti dari meninggalkan salat Jumat. Artinya sungguh akan ada suatu kaum yang mereka meninggalkan salat Jumat ya. Sungguh akan ada suatu kaum yang mana mereka akan meninggalkan salat Jumat. Jadi Nabi mengkabarkan akan ada di sekelompok manusia yang meninggalkan salat Jumat. Artinya ini ancaman bagi mereka yang menyia-nyiakan melakukan salat Jumat. Dan Nabi mengabarkan itu. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'ati ay tarakaha. Sungguh akan ada suatu kaum yakni manusia yang dia akan meninggalkan dari melaksanakan salat Jumat. Aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa taala sungguh akan ya menutup hati-hati mereka. Orang yang mana dia meninggalkan sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati mereka. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala telah tutup hatinya, maka dia sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima nasihat, wal'iyadu billah, dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yakhtimannallahu ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala akan timpa kepada mereka yang meninggalkan sholat Jumat itu, hati-hati mereka menjadi mati. Tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari menyia-nyiakan sholat Jumat. Dan kita saksikan banyak daripada kaum muslimin yang mereka tersibukkan dengan perkara dunianya sehingga berani untuk meninggalkan sholat Jumat. Ya, yang mana di sini Nabi pun menceritakan atau mengkabarkan akan ada suatu kaum yang mana mereka meninggalkan sholat Jumat, yang hati mereka Allah timpa menjadi hati yang mati dan mereka menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, di sini penjelasan singkatnya dari Syekh hafizahullahu taala, min sunanil jum'ati wa adabiha at-tabkiru li salatil jum'ah. Beliau di sini menyebutkan di antara sunnah di antara yang ada pada sunnah hari Jumat dan adab-adabnya pada hari Jumat itu adalah at-tabkiru li sholatil jumu'ati, yaitu bersegera, bergegas, berawal-awal untuk melakukan atau untuk melaksanakan sholat Jumat. Amarallahu subhanahu wa ta'ala bis-sa'i laha inda sima'in nida, yang mana itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya bersegera menuju sholat Jumat ketika mendengar panggilan sholat Jumat. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah dia memperhatikan ketika dia berada pada hari Jumat untuk bersiap-siap, bergegas
Gimana deh, Bang? pergi ke masjid itu lebih awal. Ya, sebagaimana keutamanya apa kalau dia berangkat pada jam yang pertama, waktu yang pertama itu dia seolah-olah berkurban, ya seolah-olah seakan-akan dia berkurban dengan unta yang gemuk. Ya, sebagaimana kita maklumi berkurban yang afdal, ya berkurban hewan yang utama adalah memilih hewan kurban yang gemuk. Dan ini hewan yang paling mahal yaitu unta. Kemudian seekor sapi ketika dia berangkat pada jam yang keduanya, pada waktu yang keduanya, kemudian dia akan seakan-akan berkurban kambing yang gemuk, yang bertanduk, ya. Kambing ketika berkurban yang bagus itu yang bertanduk, yang dia tidak tua dan juga tidak terlalu muda. Ya, kalau dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumatnya di saat waktu yang ketiga, maka dia akan mendapatkan atau seolah-olah dia telah berkurban seekor kambing ya gemuk yang bertanduk. Selanjutnya kalau dia berangkat pada waktu yang keempat, itu seperti seakan-akan dia telah telah berkurban atau menyerahkan persembahan kepada Allah, itu sebuah telur, yang keempat seekor ayam, yang kelima kalau dia berangkat pada waktu yang kelima, maka seolah-olah dia telah berkurban atau menyerahkan persembahan kepada Allah, itu dia dengan sebuah telur. Artinya semakin lama waktu-waktu dia datangnya ke masjid untuk sholat Jumat yang mendekati dengan sholat Jumat, maka seolah-olah dia telah berkurban ayam dan telur. Tapi kalau dia berpagi-pagi datangnya, maka seakan-akan dia telah berkurban seekor unta. Seperti itu. Oleh karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam melaksanakan sholat Jumat itu untuk bergegas berpagi-pagi ketika dia mendengar ya panggilan adzan atau panggilan untuk sholat Jumat. Wa wa'ada bisawabil jazil liman bakkara fil huduri laha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum muslimin, kaum mukminin untuk segera menunaikan sholat Jumat ketika dia mendengar panggilan sholat Jumat, maka dia tinggalkan. Fas'au ila zikrillah, maka tinggalkanlah atau bergegaslah untuk menyambut panggilan Allah itu, wadzarul bai', dan tinggalkan semua perkara-perkara dunia. Ya, jual belinya, pekerjaannya, tinggalkan. Nah, kemudian bergegas untuk ke masjid. Dan di situ juga, dan dengan bersamaan itu juga Allah Subhanahu wa taala telah berjanji memberikan pahala yang begitu banyak bagi siapa? Bagi orang yang berpagi-pagi datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Allah berikan pahala yang begitu besar. Ya. Selanjutnya wa'tiyadit ta'akhuri anha qad yajur ila taqiha, walidzalika hadzar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahdhiran syadidan min akibati idha'atiha wa wal khatmu 'ala al-qalbi fala yasul ilaihi khairun abada. Yang artinya ya penulis di sini wa'tiyadut ta'akhuri, dan Allah Subhanahu wa taala pun ya memberikan janji ya kepada memberikan ancaman dari menunda-nunda atau mengakhir-akhirkan dari melaksanakan sholat Jumat, yang terkadang dengan dia mengakhir-akhirkan tersebut menyeretnya kepada meninggalkan sholat Jumat. Jadi dia mengakhir-akhirkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberikan peringatan
dari mengakhir-akhirkan datang kepada sholat Jumat, sehingga ya bisa jadi itu mengakhir-akhirkan datang menuju sholat Jumat, meninggalkannya. Ya bisa jadi menyeret kepada orang tersebut sehingga dia meninggalkan sholat Jumat. Maka yang demikian ini Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras, memberikan peringatan yang sangat keras, ya, dari akibat menyia-nyiakan sholat Jumat. Apa yang akan didapati oleh mereka yang meninggalkan sholat Jumat? Al-khatmu al-qalbi, yaitu hatinya menjadi mati, hatinya tertutup dari kebenaran, hatinya mati. Qalbun mayyit, hatinya mati, tidak bisa menerima kebenaran, sulit untuk menerima kebenaran. Bahkan mungkin untuk bertaubat pun akan sulit. Nah, ini bahaya. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan dan dosa, kemudian Allah tutup hatinya sehingga dia sulit dari melakukan atau sulit di dalam melaksanakan taubatnya, maka ini suatu malapetaka dan bahaya. Maka orang yang dia menyia-nyiakan sehingga meninggalkan sholat Jumat, maka hatinya akan mati, bahkan tidak akan dia memiliki atau mencapai kebaikan yang banyak selama-lamanya. Kemudian pelajaran dari hadis dan juga Al-Quran di atas yang disampaikan oleh penulis, di sini pelajaran yang kita bisa bawa dari pembahasan yang pertama adalah al-amru bis-sa'yi li salatil jum'ati inda sima'in nida. Perintah untuk bergegas, bersegera ya dalam melaksanakan sholat Jumat ketika mendengar panggilan sholat Jumat. Berikutnya, pelajaran yang bisa dibawa oleh kita adalah fadlu tabkiri li sholatil Jumat. Adanya suatu keutamaan tersendiri di dalam berpagi-pagi menuju sholat Jumat. Yang terakhir, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ya, yang demikian ini akan menjadikan sebab dia dicap, ya, litab'i al-qalbi, akan dicap hatinya menjadi hati yang mati. Wal iyadzu billah. Nah, itulah yang bisa disampaikan tentang ya hal-hal yang ada pada hari Jumat dan sholat Jumat. Dan insya Allah ta'ala pertemuan yang akan datang adalah sholat safar. Pembahasannya adalah tentang sholat dalam kondisi safar, atau penjelasan tentang sholat safar. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai sini dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan istiqomah di atas Islam dan Sunnah dan di dalam menuntut ilmu agama. Dan juga Allah mudahkan kita semua dari segala urusan-urusan kita dan menjaga semua diri kita, keluarga kita, anak, istri, dan semuanya, dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan diberikan kepada kita umur yang berkah. Kalau sekiranya panjang umurnya, berkah, ya, berkah untuk kita, berkah juga untuk kaum muslimin yang lain. Cukup sampai sini teman-teman. Ya, semoga apa yang kita minta tadi Allah kabulkan. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.